Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Dwi Saskia dengan NIM 0601231006. Di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Dr. Rusyono MA. Hubungan konstitusi atau hukum dengan tugas dan fungsi negara-negara mempunyai tugas pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertantangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, tugas negara untuk mengorganisir dan mengintegritaskan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah terciptanya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan negara adalah pertama, melaksanakan penertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keempat, menekankan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan dan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi negara. Negara mempunyai sifat memaksa dengan menggunakan konstitusi hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat harus ditaati. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Alat negara untuk memaksa antara lain polisi dan tentara. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, keberadaan konstitusi telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang 1945 ke-1, Konstitusi RI 1949, Undang-Undang Dasar 1950, pembelakuan Undang-Undang 1945, kedua, setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Undang-Undang NKRI 1945 hasil amandemen, menggunakan teori legal system dari Lawrence Friedman dalam melihat hukum sebagai sistem yang meliputi legal substansi atau isi hukum, legal struktur atau institusi hukum, dan legal kultur atau budaya hukum. Keberadaan konstitusi dapat dianalisis sebagai berikut. Setelah diamandemen, sebagai contoh pasal 33 Undang-Undang NKRI 1945 terdapat ayat yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional menuruti struktur pasal 33 ayat 4 Undang-Undang NKRI 1945. Makna keadilan sosial di Indonesia telah diintroduksi prinsip-prinsip baru dengan sistem perekonomian liberal, bukan lagi komunal. Sedangkan menurut M. Darin Arif Mu'alifin, liberasi perekonomian di Indonesia pada era globalisasi ini melibatkan neokolonialisme, sehingga dapat diketahui transnasionalisme korporation seperti IMF, ADB, World Bank, dan lain-lain menguasai perekonomian di Indonesia. Maka terjadilah bentuk penjajahan ketiga, yaitu politik ekonomi liberal setelah kultur stealth atau tanam paksa dan fair pledge leverage atau pajak tanah. Demikian yang bisa saya jawab dari soal nomor 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.